perintah sholat itu dikaitkan dengan perintah pelayanan sosial, yaitu zakat itu sendiri. Nah, jadi membangun masjid itu berarti juga membangun pasar. Pertanian pun dikaitkan juga dengan doa dan wirid-wirid dan segala langkah-langkah ikhtiar lainnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, malam hari ini kita berada dalam program Dialog Gagasan. Hadir di tengah-tengah kita para penggerak pesantren yang ada di samping kiri saya, Bapak Dr. Fadlullah, beliau Sekjen FSPP Provinsi Banten, juga akademisi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sebelah kanan saya Bapak Kiai Ali Mustafa, beliau mantan Sekjen FSPP Banten, juga pengasuh pondok pesantren Darul Ta'awun. Beliau juga berdua ini adalah para cendekiawan muslim yang pikirannya diperas untuk memikirkan persoalan-persoalan umat. Malam hari ini karena dua orang sahabat kita ini adalah para penggerak pesantren, maka kita akan berdialog tentang pesantren. Pesantren di Indonesia bangkit sebagai pelopor swadaya. Dalam dialog kita pada malam hari ini diisi dengan gagasan-gagasan dan pikiran. Kita akan berdialog panjang. Saya akan bertanya dan berdiskusi dengan para narasumber kita. Pak Dr. Fadlullah. Ya. Pesantren di Indonesia itu ada sejak kapan? Jadi Islam masuk ke Indonesia ini banyak ahli sejarah, ya, banyak ada banyak versi. Ada yang menyatakan bahwa Islam sudah masuk di Indonesia itu bahkan sejak kekhalifahan Utsman ibn Affan. Kenapa demikian? Oleh karena Utsman ini memiliki satu paradigma baru dalam menjalankan dakwah Islam. Jadi kalau Sayyidina Umar itu sebelumnya ekspansi dengan pendekatan militer karena memang beliau kompeten lah dalam bidang itu. Sementara Sayyidina Utsman ibn Affan itu punya kompetensi di bidang perdagangan dan bisnis. Jadi tidak perlu menguasai tanah, tidak perlu menguasai lahannya. Yang perlu dikuasai adalah sumber dayanya, dan itu dilakukan melalui mekanisme dagang. Dan kita juga tahu bersama bahwa ternyata perdagangan itu menjadi media dakwah yang luar biasa. Nah, ada lagi yang berpandangan bahwa ini abad ke-7 sudah datang ke Indonesia begitu melalui pedagang-pedagang juga dari India, dari Gujarat. Ada yang berpandangan enggak, ini yang tadi ya, Sayyidina Utsman ini berarti dari Arab langsung. Tapi ada lagi yang berpandangan ini dari Persia, itu yang datang ke Aceh. Jadi memang banyak versi, tetapi yang masyhur menjadi sebuah pesantren adalah di Jawa Timur. Nah, karena di situ ada Maulana Malik Ibrahim. Jadi ini juga diabadikan menjadi satu kampus ya, di Jawa, UIN Maulana Malik Ibrahim. Ini menarik. Bicara Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika datang ke Gresik ya, kalau tidak salah ya. Ya. Yang juga disebut Sunan Ampel. Ya, ketika masuk ke situ ada yang menarik. Apakah beliau itu langsung mengajarkan ngaji
kemudian juga mengajarkan Islam langsung ke masyarakat yang tentu belum mengenal Islam dengan pendekatan itu, atau kemudian melakukan pendekatan swadaya. Saya mendengar begini dalam referensi yang saya ketahui, bahwa beliau datang kemudian menyelesaikan problem sosial. Satu diantaranya adalah memberikan pada orang-orang itu cangkul dan sebagainya, dalam arti kata Syekh Maulana Malik Ibrahim lakukan pendekatan ekonomi, memberdayakan. Nah, ini seperti apa? Apa betul tidak seperti itu? Ya, jadi Islam itu kan tiangnya adalah sholat. Ya, tiangnya adalah sholat. Jadi tiang agama Islam itu adalah sholat. Oleh karena itu yang sangat penting ketika Islam hadir itu adalah masjid. Jadi masjid itu adalah simbol kehadiran Islam. Nah, itu. Ya. Tapi nanti jangan lupa bahwa masjid itu bersanding dengan pasar. Masjid itu bersanding dengan kegiatan ekonomi. Jadi sholat itu selalu terkait dengan zakat. Nah, oleh karena itu perintah sholat itu dikaitkan dengan perintah pelayanan sosial, yaitu zakat itu sendiri. Nah, jadi membangun masjid itu berarti juga membangun pasar. Nah, kita kenal bersama yang disebut dengan tanah Jawa itu ada tanah padi, ya. Jawa Dwipa. Gitu. Oleh karena itu yang sangat terkenal tentu cangkul, yang sangat terkenal adalah bercocok tanam. Jadi padi. benar. Syekh Maulana Malik Ibrahim melakukan gerakan atau upaya-upaya pemberdayaan sosial. Ya, jadi ini sangat penting ya, karena dalam ajaran agama Islam itu kadal faqru ayyul front. Jadi kalau kita ingin Islam ini diterima, maka Islam harus hadir sebagai rahmat bagi semua, dan yang paling dirasakan rahmat bagi semua itu adalah pada dimensi yang menyentuh hajat hidup orang banyak, yaitu adalah pertanian. Oke, pertanian. Baik, saya akan berpindah ke Kiai Ali. Kiai Ali ini yang saya kenal, dia selain juga kiai, guru ngaji, cendekiawan Muslim, beliau juga ternyata pengolah lahan mati. Ya banget. Jadi beliau ini adalah lulusan Institut Pesantren Bogor. Ya. Fleksibel. Dan juga banyak melakukan pendampingan kepada petani-petani, menginspirasi. Dan yang paling menarik adalah cerita tentang menghadapi hama tikus dengan doa-doa dan wirid-wirid. Ini luar biasa ini. IPB itu sah itu menjadi Institut Pesantren Bogor kalau profil lulusannya model seperti ini. Bagaimana Kiai Ali menjelaskan tentang pertanian, kemudian dikaitkan juga dengan doa dan wirid-wirid dan segala langkah-langkah ikhtiar lainnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Malam hari ini kita berdialog ya. Dialog gagasan untuk kebangsaan. Jadi penting sekali gagasan ini harus kita aktualisasi ya setiap saat. Karena Indonesia merdeka ini pada dasarnya berangkat dari gagasan. Apapun juga yang kita lakukan sebenarnya adalah mulai dari gagasan. Gagasan yang diinternalisasi itu namanya niat, nawaitu. Kira-kira begitu ya. Jadi makanya kenapa posisi niat itu di awal dan sangat penting sekali, bahkan kalau dalam ibadah menjadi rukun. Jadi kalau kita punya bisnis, punya ide, apakah itu idenya mau bertani, mau berdagang, dimulai dari gagasan diaktualisasi baru kita kerjakan. Nah, kebetulan kalau pesantren ini pada umumnya adalah posisinya ada di pedesaan kebanyakan, terutama pesantren-pesantren yang perlu kita berdayakan.
yang dari sisi keswadayaannya tadi disinggung, itu harus kita hidupkan. Kalau pesantren-pesantren di kota umumnya memang cenderung berdaya ya, karena memang punya sumber daya yang memadai, kemudian manajemennya juga cukup bagus. Tapi kalau pesantren-pesantren di kampung-kampung yang kita sebut dengan pesantren-pesantren, mohon maaf istilahnya tradisional atau salafi, itu mereka latar belakangnya adalah adanya di pedesaan, dan pedesaan identik dengan pertanian. Maka pertanian ini harus kita dorong supaya bisa produktif. Pada dasarnya kalau Nabi itu memerintahkan dengan dua hal sebetulnya terkait dengan lahannya. Mangkanat lahu ardun falyazruha aw liyamnah akhoh, kayak itu kan konsepnya. Jadi barang siapa yang memiliki tanah, maka perintahnya pertama tanami. Kalau nggak mampu tanami, serahkanlah kepada saudaramu yang kira-kira mampu. Jadi mudah sekalian jangan khawatir kalau punya lahan dan produktif nggak bisa ditanami, dikelola, serahkan aja pada kami. Soalnya kita bisa. Nah, bagaimana konsepnya? Ya, konsepnya banyak sebenarnya. Ada istilah musaqoh, ada muzaroah, dan seterusnya ya. Itu bisa dikerjakan dengan konsep-konsep seperti itu. Tetapi yang jelas, kebanyakan yang saya amati kalau untuk di Banten ini, mayoritas dari petani-petani kita kan umumnya adalah penggarap. Penggarap itu ya dia tidak punya tanah, cuman punya keahlian. Nah, yang punya tanah biasanya menyerahkan kepada penggarap, penggaraplah yang kemudian menanaminya, mengelolanya dengan sedemikian rupa. Nah, di situ butuh yang namanya teknologi, yang namanya butuh pembiayaan dan sebagainya. Pada umumnya mereka secara swadaya bekerja untuk bisa menghidupi atau mengelola lahannya itu dengan sebaik-baiknya. Dan umumnya yang kita amati, yang punya lahan cenderung pasif, hanya nunggu giliran bagi hasilnya aja. Ya. Bagi hasil itu Paruan, hasil paruan atau pertelon. atau pertelon tergantung dari kesepakatannya. Iya. Nah, ini kalau posisinya mereka ini panen, ya alhamdulillah ada yang dibagi. Iya. Kalau nggak panen, babak belur sama yang menggarap. Nah, dari sisi inilah yang kadang-kadang kita tidak tega juga melihatnya. Ya. Cuman kehebatan petani itu yang saya lihat adalah mereka tidak pernah menyerah. Gitu. Itu aja. Jadi selalu optimis. Kalau kita wawancari petani yang gagal panen itu, biasanya dia optimis bahwa musim berikutnya insya Allah akan berpihak pada Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Jadi konsep tawakalnya petani kita itu luar biasa. Dan niatannya untuk membantu saudara-saudara kita di kota itu luar biasa. Karena filosofi petani begini, kalau kami nggak nanam Pak, berhenti ya, gara-gara diuji Allah misalnya gagal panen, berhenti nggak mau nanam, nanti siapa yang ngasih beras di orang-orang di kota? Itu. Sementara orang kota enak aja ya, kalau gagal gampang impor aja. Dan yang kadang-kadang yang kita ngeri itu sering membuang beras, ya kan? Nasi sisa plek buang, nasi sisa plek buang. Padahal perjalanan untuk dapat nasi satu butir itu keringat dan darah selama 4 bulan. Itu dalam menanam itu di situ ada iman juga ya. Perlu iman juga. Seperti apa itu? Nah, yang biasanya kami tanamkan itu ke para petani kita ya, yang saya dampingi, pertama kali adalah konsep barokah, ya kan. Jadi berangkat dari mulai sedekah, kemudian nanti panen juga harus segera dikeluarkan zakatnya, karena perintah zakat untuk tanaman kan harus pada saat dipanen ya, saat dipanen langsung dikeluarkan. Nah, tantangannya yang di lapangan itu, terutama ketika sekarang pupuk subsidinya mulai dikurangi, ini kan berat. Yang besar itu biasanya pestisida. Kalau pupuk itu dipupuk paling pupuk dasar, pupuk 1, pupuk 2, cukup 3 kali, itu udah bagus. Bagi yang uangnya cukup ya. Itu kan mahal pupuk itu kan? Ya, pupuk juga sekarang mahal, terutama non subsidi. Iya. Kalau yang disediakan pemerintah murah. Iya. Cuman terbatas hanya pada urea sama NPK. Sementara untuk yang basis akar dan pembungaan sama buah itu nggak disubsidi, mahal. Iya. Nah, sementara kalau pestisida nih, serang hama itu dari mulai nyebar sampai dengan perjalanan 4 bulan itu selalu disemprot. Coba Ki Ali ceritakan, kemarin kan baru panen. Saya juga habis nongkrong tuh ikut di gubuk sawahnya itu. Sawah yang diolah oleh petani dan Ki Ali sebagai
yang mendampingi, mendampingi. ikut mendampingi. mendampingi. Dan saya dengar pupuknya susah, Ya. kemudian juga dihantam oleh hama, Ya. itu dihadapi dengan wirid dan sebagainya. Itu menarik ini. Iya, Bagaimana ceritanya itu? Jadi memang tidak kita dalam hal berbuat apa saja itu kan nggak boleh lepas dari doa. Karena doa itu bagian daripada komunikasi dua arah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan Tuhan kita sebagai hamba tentu saja harus nantiasa memusatkan perhatiannya kepada Gusti Allah. Dengan berdoa kita ada pengharapan. Nah, itulah yang kita tanamkan pada para petani kita supaya tetap optimis menghadapi situasi. Kalau kata Profesor Syamil, situasi suboptimum gitu. Profesor siapa itu yang ngomong? Profesor Samsud saja. Guru saya waktu di IPB ya. Ya, saya sangat suka dengan kalimat-kalimat itu. Gimana itu? Nyebutnya suboptimum. Suboptimum itu suboptimum. di mana situasi itu nggak ideal. Iya, Misalnya dicekam oleh cuaca kering atau banjir, pupuk nggak ada, ya kan? Iya. Dan sebagainya. Kemudian beliau punya teori itu namanya ada garis keimanan ya di dalam. Ini ada garis keimanan di sini katanya. Jadi petani harus pegang garis keimanan itu, tawakal pada Allah. Pusat perhatiannya adalah kepada Gusti Allah. Makanya kenapa petani-petani kita di Karawang, kemudian di beberapa tempat itu biasanya sebelum memulai itu ada sedekah bumi. Maksudnya sebetulnya istilah merawat bumi atau sedekah bumi itu sedekah kepada Gusti Allah. Di awal meminta ridho gitu. Berbagi kepada sesama manusia sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Kepada Allah SWT. Bukan hanya kepada sesama manusia, Ya. tapi juga kepada seluruh makhluk. Dan petani itu hebatnya kan dari awal udah banyak sedekah. Ini ringkasnya, kemarin tuh waktu dalam kondisi nggak kebeli pupuk langka, kemudian juga dihantam hama, Iya. itu langkah praktisnya apa? Kemarin itu terus terang saja saya mengambil salah satu ibroh dari Rasulullah. Rasulullah itu ketika mau nolong sahabatnya yang terlilit utang, kemudian kebun kurmanya itu kan dikelilingin sama beliau, dikelilingin gitu ya, sama beliau itu. Kemudian diambil kurmanya didoakan. Terus tanya, udah sebab utangnya? Belum. Keliling lagi Rasulullah itu tawaf lah kira-kira mendoakan. Sampai kemudian dengan izin Allah SWT kebun kurma itu berubah menjadi bagus. Kan gitu ya. Akhirnya singkat cerita sahabat ini berhasil membayar utangnya karena Rasulullah ngelilingi kebun kurmanya lalu berdoa. Itu kita pakai cara itu. Baik, jadi itu bisa menghindari begitu. Saya banyak berselawat. Ilmu Rasulullah kita pakai. Selawatnya seperti apa? Yang penting kata Habib Lutfi yang namanya selawat itu jangan buntu. Lengkap gitu. Seperti apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga ditonton oleh para gitu, petani. jadi tidak ya ada yang pakai sayyidina ada yang enggak ya. Jadi kita kelilingin si lokasi sawah itu. Berselawat aja pada Rasulullah. Ya.